Hi friends, so it's me Parama and welcome back to my channel. Oke, jadi kemarin banyak banget teman-teman yang request video tentang belajar bahasa Inggris. Jadi hari ini aku akan bahas beberapa hal yang membantu aku banget ketika aku belajar bahasa Inggris. I'll be discussing some of the most important things that would help you to improve your English. Let's dive into it. Alright, tapi sebelumnya aku mau ngadain pengumuman giveaway. Yay! Dan pemenang untuk giveaway kali ini adalah... Selamat kepada... Buat teman-teman yang belum menang kali ini nggak apa-apa, karena aku akan mengundi 2 pemenang di setiap video berikutnya. Kalau kalian mau ikutan giveaway ini, caranya gampang banget. Kalian tinggal subscribe to this channel, follow my Instagram, like, dan komen hal-hal menarik dari video ini atau sesuatu yang kalian pelajari dari video ini. Kalian bisa komen di video ini atau di video-video sebelumnya, nggak apa-apa. Pemenang akan diundi di video berikutnya. Jadi tetap semangat teman-teman. Alright, but first thing first, disclaimer, I'm not an English teacher. Jadi di sini aku cuma mau sharing aja tentang hal yang menurut aku membantu aku banget ketika aku belajar bahasa Inggris, dan semoga itu juga bisa membantu kalian. Oke, tapi sebelumnya aku kan selalu bilang ke teman-teman, kita tuh harus selalu punya tujuan. Jadi aku mau tanya sama teman-teman, kalian tuh tujuannya ingin bisa bahasa Inggris itu apa? Karena nanti kalau kalian sendiri nggak ada tujuannya, nanti kalian akan cepat malas atau bosan ketika belajar bahasa Inggris. As I mentioned earlier in my previous videos, I did not go to any international school. Jadi bahasa Inggris bukan bahasa nomor 1 aku. Dan maka dari itu, tujuan aku ingin bisa berbahasa Inggris tuh ada 3. Yang pertama, aku tuh suka banget nonton film-film luar negeri kayak Marvel, Disney, dan juga buku-buku dari luar negeri. Tapi sebel karena kalau mau tiap nonton film itu harus pakai subtitle, which is annoying kalau nggak ada terjemahan bahasa Indonesianya. Maka dari itu aku pingin banget supaya bisa bahasa Inggris, supaya aku nggak perlu nunggu subtitle bahasa Indonesia kalau nonton film atau nunggu terjemahan bahasa Indonesia kalau buat baca buku. Yang kedua, aku pingin bersekolah di luar negeri, terutama di Amerika Serikat. Jadi, well, ya harus bisa bahasa Inggris. Basically. Yang ketiga, memiliki peluang karir lebih luas. Aku mau tekankan di sini ya teman-teman, kita sebagai warga Indonesia harus cinta bahasa Indonesia. Tetapi akan jauh lebih baik jika kita bisa menguasai berbagai macam bahasa asing. Nggak cuma bahasa Inggris ya, bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Korea juga bisa. 한국인, 진짜? 중국인, 어쩐다 일본인, 시계, 미국인, Banyak orang yang bisa berbahasa Inggris, dan banyak juga orang yang bisa berbahasa Indonesia. Tapi jauh lebih sedikit orang yang bisa berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Maka dari itu, kalau kalian ingin memiliki peluang karir lebih tinggi, kalian harus bisa berbagai macam bahasa. Coba aja kalau kalian lihat kenapa di Amerika itu banyak karyawan yang berasal dari negara Filipina, Singapura, dan India. Itu karena mereka itu bisa berbahasa Inggris. Nah, jadi ketika kalian bisa menguasai bahasa asing, itu akan meningkatkan peluang karir kita jauh lebih tinggi dari orang-orang lain. Jadi menguasai bahasa asing itu penting banget teman-teman. Apalagi buat karir. Bukan cuma buat karir, buat cari temen, buat memperluas perspektif tentang dunia, buat cari jodoh. Oke, di sini aku juga penasaran kenapa teman-teman ingin bisa berbahasa Inggris. Jadi tulis alasan kalian di kolom komentar bawah ya. Mantap. Oke, tips yang pertama. Jadi tontonlah film bahasa Inggris yang kalian suka, dan jangan lupa nonton dengan English subtitle, dan juga bawa notes and dictionary, catatan atau kamus, penting banget. Oke, jadi di sini kita bukan cuma mau nonton, tapi kita mau belajar ya. Jadi penting banget harus nonton pakai English subtitle, bukan subtitle bahasa Indonesia. Nah, mungkin pertanyaan pertama, kenapa kita harus nonton pakai English subtitle? Jadi kalau kita pakai English subtitle, kalau kita lagi belajar itu kita jadi ngerti kata apa yang diucapkan, pelafalannya, dan bagaimana penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, kalau di YouTube itu bisa juga teman-teman nyalain subtitle loh. Jadi buat yang belum tahu, bisa klik the CC atau closed caption. Dan di situ kalian bisa pilih bahasa apa yang kalian mau. Tapi perlu diketahui nggak semua film di YouTube memiliki subtitle ya. Nah, yang kedua, penting banget bawa catatan dan kamus teman-teman. Ini penting banget. Soalnya kalau nggak percuma abis nonton film lupa lagi kalau nggak bawa catatan. Jadi aku biasanya nyatet dan kamus itu dua-duanya di HP. Jadi sambil nonton film kadang aku nyatet kata-kata yang aku nggak ngerti. Terus abis nonton film aku langsung cari terjemahan dari kata-kata tersebut. Kalau buat aku sendiri nyatetnya biasanya aku di Google Docs. Jadi aku bisa buka catatan itu di HP dan juga dari laptop. Buat kamus aku biasanya pakai Google Translate, Merriam-Webster, Oxford Dictionary, atau kamus-kamus Inggris lain juga bisa. Yang penting nyaman lah kalian pakainya.
Jadi kenapa aku nyaranin kalian buat nonton film yang kalian suka? Karena dengan nonton film yang kalian suka itu nggak kerasa kayak belajar, tapi lebih enjoy gitu loh teman-teman. Like for my brother, he learned to solve the Rubik's Cube from YouTube. I also learned bunch of photography and architectural skills from YouTube. And I think YouTube is an amazing place for people to learn bunch of skills and knowledge. Ini ada beberapa contoh channel yang aku suka. Kalau buat channel lucu-lucuan, aku biasanya nonton Ryan Higa atau Niga Higa. Kalau nggak, nonton The Odd Ones Out. Kalau buat hal-hal yang informatif, aku suka nonton TED Talk, Nas Daily, Cold Fusion, dan juga Fox. Itu bagus-bagus teman-teman. Kalau architecture, aku suka nonton Architectural Digest. Kalau nggak, The Zine. Itu bagus banget teman-teman. And many more, masih banyak lagi. Buat teman-teman yang baru mulai belajar, mungkin bisa mulai dari Nas Daily. Kenapa aku nyaranin ini? Karena temponya nggak terlalu cepat, bahasa yang digunakan relatif mudah dimengerti, dan topik-topiknya tuh menarik teman-teman dari seluruh dunia gitu. Dan juga yang paling penting, dia ada subtitle bahasa Inggrisnya. Jadi itu cocok banget buat kalau kita lagi belajar bahasa Inggris. Well, tapi kalau kalian punya channel lain yang kalian suka, feel free to share. Comment down below, mungkin bisa membantu teman-teman yang lain juga. Oke, tips yang kedua, learn vocabularies using flashcard, atau belajar kosakata bahasa Inggris menggunakan flashcard. Guys, menurut aku tips ini benar-benar membuat Inggris aku improve sangat cepat dan juga mengubah hidup aku. Guys, menurut aku tips kali ini akan membuat kalian belajar Inggris jauh lebih cepat. Pernah nggak sih kalian tuh baca artikel, koran, atau nonton film, tapi nggak ngerti artinya, terus berhenti, terus menyerah gitu? Itu sebenarnya masalahnya karena kita tuh gak ngerti kosakatanya atau vocabulariesnya yang ada di media tersebut. Dalam kata lain, artinya vocab kita itu belum banyak, atau kosakata kita itu masih sedikit, makanya gak ngerti banyak. Terus cara mempelajari vocab terbaik tuh gimana? Mungkin kan ada teman-teman yang bilang, ya nonton film kan bisa, ya dengerin radio, dengerin podcast, dan lain-lain. Walaupun kalau mau nonton film, pakai podcast atau radio, bisa belajar. Tapi kalau mau jauh lebih cepat, kalian harus belajar pakai flashcard. Kalau benar-benar mau cepat, kalian harus belajar vocabnya langsung setiap hari. Dan itu aku lakuin sendiri waktu aku terpaksa mau ambil GRE. Jadi aku harus ambil GRE, dan itu vocabnya susah-susah banget teman-teman. Misalnya mau bilang pelit, itu bukan stingy lagi, tapi bilangnya parsimonious. Misalnya mau bilang jelas, itu kan clear atau obvious. Kalau di GRE bilangnya conspicuous, something like that. Jadi bahasanya emang udah. Jadi aku sendiri waktu dulu persiapan GRE belajarnya pakai flashcard, dan aku menggunakan app namanya Magoosh App. Di sini aku nggak disponsor ya. Di sini aku nggak disponsor Magoosh App, tapi aku merasa itu helpful banget buat aku, membantu. Jadi aku mau berbagi ke teman-teman. Kalau kalian yang persiapan TOEFL tuh juga bisa pakai Magoosh TOEFL app, tapi kalau teman-teman yang mau GRE juga bisa belajar yang Magoosh GRE flashcard. Itu lebih susah. Jadi kalau di GRE kan tes vocabnya tuh susah banget. Jadi aku setiap mau berangkat ke sekolah, mau berangkat kerja, kan ada perjalanan mungkin 15 menit sampai setengah jam. Itu aku main pakai flashcard, belajar vocab. Di situ kalian bukan cuma belajar spelling daripada kosakata itu, kalian bisa belajar pronunciation-nya, kalian juga bisa belajar artinya, penggunaannya dalam kalimat tuh gimana. Jadi lengkap banget lah teman-teman. Di situ kalian juga bisa track progress kalian tuh sejauh apa. Jadi kan kalian tahu kalian tuh sampai mana sih perjalanannya gitu. Jadi jangan lupa teman-teman download Magoosh Flashcard app, because it's really helpful. Terus sekarang teman-teman mungkin tanya, terus seberapa banyak vocab yang harus kita ketahui gitu. Jadi kemarin aku udah baca-baca artikel, dan ini jawabannya. Seberapa banyak vocab yang kalian inginkan, itu tergantung tujuan kalian. Yang pertama, functional beginner itu 250 kata sampai 500 kata. Itu kalau mau jadi turis di luar negeri itu cukup cuma tanya, toiletnya di mana, where's the bathroom, harganya berapa, how much is this. Basics yang itu 250 kata sampai 500 kata cukup lah buat jadi turis. Terus yang kedua, conversational itu 1000 sampai 4000. Itu basically kebanyakan orang ya yang sudah belajar bahasa Inggris lama, tapi kalau nonton film masih harus pakai subtitle, atau baca buku masih harus pakai translation bahasa Indonesia, dan juga dengerin lagu mungkin masih susah.
yang ketiga tuh advance, 4.000 sampai 10.000 words. Itu mulai bisa baca koran dan nonton film nggak pakai subtitle atau translation. Nah, fluent itu lancar tuh 10.000 words, 10,000 words. Itu kalian yang udah mungkin tinggal di luar negeri beberapa lama, itu udah baca koran, nonton film, semuanya lancar semua. Yang kelima ini native, ini orang asli sana. Jadi ya lahir di sana, tumbuh besar di sana, belajarnya di sana, semuanya pakai bahasa Inggris. Itu 10.000 sampai 30.000 plus. Jadi udah jago banget lah basically. Percaya deh teman-teman. Belajar vocab tuh nggak susah kok. Anggap aja sehari kalian belajar 12 kata baru. 12 kali 365 hari itu cuma 4.380 kata. Jadi kalau teman-teman konsisten belajar 12 kata setiap hari, dalam setahun kemampuan vocab kalian bisa tergolong advance. Udah mulai bisa baca koran, dengerin film, dan lain-lain. Jadi penting banget belajar kosakata atau vocab. Yang ketiga, learn to pronounce words correctly. Pelajari pelafalan secara detail. Ini ada 3 cara sih teman-teman. Yang pertama, belajar dari kamus digital atau digital dictionary. Nah, aku suka banget belajar pakai digital dictionary soalnya bagus banget karena kita bukan cuma bisa baca the English phonetic atau pelafalan bahasa Inggrisnya, tapi juga bisa mendengarkan secara langsung bagaimana kata ini diucapkan. Mulai dari sekarang jangan cuma baca spelling katanya, tapi baca cara pelafalannya. Penting banget. Nah, kalau kata ini, kalian pelafalannya gimana? Nah, kebanyakan orang Indonesia kalau mengucapkan kata ini, bilangnya education. Education. Padahal, ini harusnya pengucapannya education. Pakai J, education. Education. Nah, terus kata lain, misalnya, kalau kata ini kalian nyebutnya gimana? Kebanyakan orang bilangnya recommend. Guys, ayo ke restoran ini, restorannya recommended banget nih. Padahal tuh ngomongnya harusnya recommend. Recommend. Gimana cara taunya? Aku buka di kamus, aku baca cara pelafalannya, dan juga dengerin cara pelafalannya. Recommend. Kalau kata ini gimana? Gampang ya, foto. Tapi kalau kata ini gimana? Banyak orang akan bilangnya fotografi. Padahal bukan, it's photography. 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 Nana? Nani? Jadi banyak orang tuh biasanya baca spelling, padahal yang penting itu selain baca spelling, kalian harus baca cara pelafalannya. Aku udah taruh link English Phonetic di description kolom bawah. Buat kalian yang mau belajar, bisa langsung klik link di bawah. Nah, yang kedua, bisa juga belajar melalui lagu atau menyanyi. Pernah nggak sih kalian merasa kalau teman kalian yang bisa nyanyi itu English pronunciation-nya tuh lebih bagus atau pelafalan bahasa Inggrisnya lebih bagus? Nah, itu karena mereka harus dengerin lagunya dan juga harus menyanyikan lagunya semirip mungkin dengan penyanyinya. Jadi mereka secara langsung tidak langsung juga belajar pronunciation-nya. Jadi buat teman-teman yang suka nyanyi di kamar mandi atau nyanyi di panggung, bisa belajar juga pronunciation dari lagunya, tapi ingat tetap harus belajar English phonetic-nya secara detail. Yang ketiga, ini buat teman-teman yang suka nonton film atau dengerin podcast atau radio, kalian bisa mengulang kata-kata yang diucapkan di film atau podcast tersebut. Jadi kalian juga sambil dengerin, sambil ngomong. Jadi langsung praktek gitu. Jadi langsung ingat. Oke, tips terakhir yang keempat. Pakailah bahasa Inggris setiap hari. Use English every day. Aku bener-bener baru bisa ngomong bahasa Inggris tuh ketika aku dipaksa ngomong pakai bahasa Inggris setiap hari. Nah, ada beberapa cara kalau mau pakai bahasa Inggris setiap hari. Mungkin yang pertama bisa mengaplikasikan pada hal-hal simple setiap hari. Misalnya kalian mau update status Instagram pakai bahasa Inggris. Misalnya kalian post foto di Instagram, captionnya pakai bahasa Inggris. Itu kalian secara tidak langsung juga udah belajar bahasa Inggris. Tapi jangan lupa juga buka kamus dan cek ke teman kalian yang bisa bahasa Inggris. Jadi tulisannya bisa benar dan akurat gitu. Kedua, memilikilah teman yang juga mau belajar bahasa Inggris bersama kalian. Belajar sendiri itu kadang-kadang capek teman-teman, pasti bosen. Nah, tapi kalau kalian punya teman yang sama-sama juga mau belajar, itu akan jauh lebih menyenangkan. Dan kalian tuh bisa langsung praktek. Misalnya kalian chatting ke teman kalian pakai bahasa Inggris. Atau kalian juga bisa praktek langsung di keluarga kalian. Jadi kalau ngomong sama kakak adik atau sama orang tua kalian bisa pakai bahasa Inggris. Tahu Dodi, kalau kamu mau pintar bahasa Inggris, kamu harus ngobrol di rumah dengan orang tuamu menggunakan bahasa Inggris. Kayak, Adek, could you please turn off the TV? Atau kayak, Mom, what are we having for dinner tonight? Dan masih banyak lagi.
Alright guys, so to recap. Oke, yang pertama nonton film bahasa Inggris dengan subtitle bahasa Inggris dan juga bawa notes dan dictionary. Yang kedua, pelajari kosakata menggunakan flashcard. Yang ketiga, learn to pronounce words correctly. Yang keempat, use English every day. Beraniin dipakai. Salah nggak apa-apa, namanya juga belajar. Tapi dari kesalahan itu kan kalian akhirnya juga bisa improve menjadi lebih baik. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Semoga tips-tips tadi bermanfaat buat teman-teman, apalagi yang mau persiapan ke luar negeri atau sedang belajar bahasa Inggris. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, feel free to share it with your friends yang juga mungkin belajar bahasa Inggris, dan semoga video ini bisa membantu mereka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe to this channel, dan I'll see you guys next time. Bye!